Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi pada video ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiswirul Fikri, 3 digit NIM terakhir 299. Saya dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Saya dari kelas TII Angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah komputer. Apa komputer sih? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semua dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Komputer pertama kali ditemukan oleh ahli matematika asal Inggris, yaitu Charles Babbage pada tahun 1822. Di samping pada video ini ada gambar Charles Babbage, yaitu penemu komputer pertama kali. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine 0 dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine 0 sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1880. Untuk yang selanjutnya, berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer, yaitu IBM. Untuk yang selanjutnya yaitu komputer pada generasi pertama. Di samping ada foto komputer pada generasi pertama, yaitu terjadi pada tahun 1940 sampai tahun 1956. Komputer generasi pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang-perang tersebut berusaha untuk mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Blok sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Pada tahun 1943, Inggris komputer Colossus menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan untuk memecahkan yang digunakan untuk Jerman Nazi. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan oleh dua alasan, yaitu alasan yang pertama adalah Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Untuk yang kedua, yaitu keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir.
Perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer, atau bisa disingkat dengan ENIAC, yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania, yang terdiri dari 1.800 tabung vakum, yang terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan juga 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengkonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer generasi ini juga mengandalkan machine language, yakni level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya dapat menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, dan untuk menyetel perhitungan baru membutuhkan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Untuk yang selanjutnya yaitu komputer generasi kedua. Di samping ada gambar foto komputer pada generasi kedua yang terjadi pada tahun 1956 sampai 1963. Komputer generasi kedua pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang sangat drastis. Transistor digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Transistor memungkinkan komputer jadi lebih kecil, lebih murah, lebih cepat, dan juga hemat energi. Selain itu, pada generasi kedua, memori inti magnetik juga mengalami perkembangan. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah cukup besar, lebih hemat listrik, dan proses operasinya lebih cepat. Pada awal tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang universitas, di bidang bisnis, dan juga pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencetak, penyimpanan dalam disket, memori komputer, sistem operasi, dan juga program komputer. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Untuk yang selanjutnya yaitu beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu, yaitu pada saat generasi kedua. Bahasa pemrograman COBOL dan Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan. Pemrograman, analis sistem, dan ahli sistem komputer. Industri perangkat lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini. Untuk yang selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga. Di samping ada gambar foto komputer pada generasi ketiga, yaitu yang terjadi pada tahun 1963 sampai tahun 1971. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pengembangan integrated circuit. Dalam pemakainya, transistor menjadikan komputer cepat panas. Hal ini yang mengakibatkan komputer generasi kedua yang mulai digantikan.
Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuasa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Untuk yang selanjutnya yaitu komputer generasi keempat yang terjadi pada tahun 1971 sampai sekarang. Di samping ada gambar foto komputer pada generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau disingkat dengan LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau disingkat dengan VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, Central Processing Unit atau CPU, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang sangat spesifik. Kini sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian setiap peranti rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan juga mobil dengan electronic fuel injection atau disingkat dengan EFI dilengkapi dengan mikroprosesor. Kalau komputer generasi pertama yang besarnya bisa menempati seluruh ruangan, sedangkan komputer generasi keempat sudah dapat digenggam oleh manusia. Pada masa ini muncul juga laptop yang dibawa kemana-mana. Seiring waktu, mereka pun dapat dihubungkan dalam sebuah jaringan yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. Untuk yang selanjutnya yaitu komputer pada generasi kelima. Di samping ada foto gambar komputer pada generasi kelima, yaitu yang terjadi pada masa sekarang sampai masa yang akan datang atau masa depan. Komputer generasi kelima yang kita gunakan sekarang ini adalah komputer generasi kelima, ditandai dengan adanya LSI atau Large Scale Integration, di mana ribuan mikroprosesor dapat dipadatkan dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini juga ditandai dengan kemunculan semikonduktor. Penggunaan nanoteknologi dan komputer kuantum juga akan merubah penampilan komputer yang kita kenal sebelumnya. Komputer generasi kelima dikembangkan untuk bisa merespons suara bahasa dan mampu belajar secara sadar. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer pada generasi kelima ini. Lembaga ICOT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Sekian materi pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.